Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayo Ardi. Kali ini saya akan membawakan kartografi dengan judul evolusi peta. Kartografi sendiri merupakan istilah Inggris modern yang awalnya berasal dari Prancis dan pada tahun 1940 digunakan nama kartografi yang artinya merupakan peta. Peta di sini dapat digunakan sebagai istilah sesuatu yang merepresentasikan dan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk rupa bumi atau gambar dari bumi. Pemetaan juga merupakan penggambaran ruang, wilayah, lingkungan, dunia, bahkan semesta dalam 2 dimensi. Perkembangan peta diawali pada masa peta kuno atau disebut antiquity. Peta ini pertama kali dibuat oleh Herodotus pada tahun 450 sebelum Masehi, dan ini semua terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Pythagoras tentang geometri. Beliau dikenal juga sebagai bapak geografi yang meletakkan dasar geografi manusia dan geografi fisik. Hasil dari perjalanannya serta eksplorasinya tentang geometri, beliau juga akhirnya menciptakan istilah Eropa, Asia, dan Afrika, lebih tepatnya Libya. Berikut inilah peta yang telah digambar oleh Herodotus pada tahun 450 sebelum Masehi. Saat itu pula Herodotus kembali memberikan sebuah teori yang terlihat dalam 2 lingkaran di sini. Di sini menunjukkan bahwa tempat di mana kita berada itu sangatlah familiar, kita kenali, dan sangat-sangat akurat. Dengan demikian, ketika itu jarak semakin jauh, maka akurasinya semakin rendah. Dan bagaimana seseorang itu bisa mengenali sebuah lokasi, sebuah tempat semakin jauh, mereka hanyalah sebatas jangkauan dari di mana mereka mengadakan perdagangan dan melakukan perjalanan. Jadi semuanya tergantung pada jauh tidaknya seseorang di Eropa sana waktu itu melakukan perdagangan. Kemudian di masa berikutnya ada seorang filsuf yang bernama Aristoteles, kurang lebih pada tahun 350 sebelum Masehi. Ia sudah mempertimbangkan adanya regionalisasi atau membagi wilayah-wilayah tersebut menjadi beberapa wilayah. Wilayah Torrid, Temperatorid, Frigid. Frigid merupakan suatu tempat yang ekstrim di mana tempat tersebut tidak lagi dapat dijangkau atau tidak dapat ditembus oleh manusia karena terlalu dingin. Sementara untuk wilayah yang cukup dingin, di sini disebut Temperatorid, dan juga yang paling layak atau daerah hangat adalah daerah Torrid. Dan kemudian ia juga merupakan salah satu geografer fisik awal yang mulai memperhitungkan regional berdasarkan atau kewilayahan itu berdasarkan iklim atau panas dinginnya udara. Dan dikatakan bahwa daerah Torrid itu adalah daerah yang panas. Kemudian seorang filosof yang bernama Eratosthenes pada tahun sekitar 250 sebelum Masehi, ia secara formal sudah mengasumsikan bahwa bumi itu bulat.
Beliau telah mulai menghitung lingkar bumi sepanjang 4.572 km dan hampir sangat perkiraan dan perhitungannya dengan menggunakan teori-teori geometri hampir tepat, karena perhitungan yang nyata atau yang tepat adalah 40.091 km. Ia juga mengembangkan konsep paralel dan meridian yang akhirnya akan menjadi patokan dari garis bujur, garis lintang, sebagaimana ekuator dan Greenwich. Konsekuensi dari konsep ini memperkenalkan bahwa mulai muncul konsep lokasi secara geografis, dalam arti di sini para geograf sudah mulai bisa menentukan dengan titik koordinat atau kondisi suatu tempat atau lokasi suatu tempat secara akurat. Dan hal inilah yang mempelopori kartografi yang sudah mulai dapat terukur dengan relatif tepat. Sayangnya, seiring dengan perkembangan Eropa pada waktu itu, kondisi politik yang memang tidak memungkinkan untuk ilmu pengetahuan. Namun sebelumnya, pada kurang lebih tahun 150 tahun sebelum Masehi, Ptolemei telah memperbaiki sistem koordinat yang telah ada sebelumnya. Ia mengumpulkan berbagai macam data penduduk dan juga sumber daya alam, mulai mendeskripsikan dunia dalam 8.000 data, menjelaskan hubungan antara elemen-elemen fisik dan elemen manusia, mulai menciptakan proyeksi peta, dan peta yang ia susun akhirnya menjadi rujukan bagi para geograf atau kartografer di masa-masa berikutnya. Namun demikian, suatu kondisi dunia berubah ketika Eropa mulai dikuasai oleh agama, dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang subversif saat itu. Ilmu pengetahuan geografi mulai menurun dan mengalami sangat banyak kemunduran. Dan di sini peta dunia hanya digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut ini. Fanatisme agama menyingkirkan kemampuan kritis observasi dan juga pengetahuan objektif, karena pada saat itu dogma dianggap lebih tinggi dibandingkan ilmu pengetahuan. Dan saat itu bisa kita ketahui dalam sejarah bahwasanya ilmu pengetahuan dianggap sebagai persekutuan dengan setan dan lain sebagainya. Peta bumi yang sebelumnya sudah menganggap bahwa bumi adalah bulat, pada periode ini ada anggapan bahwa asumsi dalam peta yang sederhana ini, atau disebut dengan TNO atau Map Orbis Terrae. T adalah Mediterania ditambah dengan Sungai Nil, Laut Hitam, dan merupakan lautan yang mengelilinginya. Di sini pengetahuan mengalami kemerosotan yang sangat parah. Bangsa Eropa sedang mengalami kegelapan, mengalami pembodohan oleh dogma-dogma kepercayaan yang menguasai pengetahuan mereka. Pengetahuan Yunani dan Romawi disimpan oleh Kekaisaran Bizantium dan Arab. Sehingga dunia luar di Timur Tengah dan juga Bizantium jauh lebih maju dibandingkan dengan di Eropa pada waktu itu. Berikut salah satu peta dari Santo Sevor sekitar tahun 1000 Masehi, ini sudah Masehi.
sudah mulai sedikit lumayan dan akan kembali, namun belum juga muncul kemajuan-kemajuan peta seperti masa-masa kejayaan sebelum masa kegelapan ilmu pengetahuan di Eropa. Pada abad pertengahan, setelah abad pertengahan, mulai dengan abad 15, mulai muncul kebangkitan dari para pemikir-pemikir dan mulai muncul zaman pencerahan. Masa kegelapan yang dikuasai oleh dogma agama telah berlalu, pengetahuan kembali dikembangkan, dan pada abad 15 ini penjelajahan samudera mulai dilakukan, ya seperti kita tahu oleh Columbus dan orang-orang negara Eropa mulai keliling dunia. Perdagangan Eropa mulai ekspansi, inovasi-inovasi seperti peta dan kompas mulai ditemukan kembali, kapal-kapal dibuat lebih besar, dan teknologi pelayaran semakin maju, dan hal ini lebih menjamin keselamatan dalam pelayaran jarak jauh dan juga kecepatannya yang lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sistem navigasi maritim juga jauh lebih maju dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan pada saat inilah peta dunia yang lebih akurat mulai dibuat. Salah satunya adalah peta Amerika pada abad 16, dapat dilihat di sini. Walaupun nampak sederhana, namun jauh lebih akurat. Lalu pada tahun 1700, peta dunia nyaris akurat. Dan akhirnya dapat menjadi terus berkembang pada era modern di mana peta dunia sudah mulai lengkap. Tampilan dunia digambar dengan lebih detail, lebih terperinci, sudah mulai adanya sistem koordinat yang jelas, banyak pendataan atau pengumpulan informasi dengan sumber data yang lebih luar biasa, mulai ditulisnya dan tersedianya atlas-atlas yang luas. Teknologi informasi berikutnya pada abad 20 mulai sangat-sangat pesat dengan adanya mulai munculnya foto udara, penginderaan jauh, peta-peta digital, dan penyebaran peta secara massal melalui akses dalam jaringan online. Peta satelit yang lebih detail dapat dilihat seperti ini, bahkan dengan multicolor, dan bisa dilihat sebagaimana apa adanya. Dan berikutnya peta jaringan dengan jaringan internet lebih mempermudah lagi, dan sampai hari ini akhirnya memiliki banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah diterapkan di berbagai bidang, seperti misalnya dalam angkutan, seperti dalam Gojek, dalam pengiriman barang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya rasa ini tadi adalah evolusi atau perkembangan peta dari awal perkembangan peta hingga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk semuanya.